guna melihat sejauh mana keberpihakan instansi vertikal maupun BUMN di Papua seperti PLN, Pertamina, Kanwil Dirjen Pajak Wilayah Papua, Kanwil Hukum dan HAM Papua, serta instansi yang mengurus SDM di Papua seperti Dinas Pendidikan Provinsi Papua, BPSDM Papua, dan instansi pengelola sekolah kedinasan lainnya. Maka Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua di bawah pimpinan Edison Tanati sebagai ketua pansusnya melakukan rapat koordinasi bersama instansi tersebut. Rapat tersebut dilakukan di Hotel Horizon Padang Bulan, Jayapura, Papua, Jumat 13 Mei 2022. Di kesempatan kali ini kita duduk bersama-sama untuk membicarakan hal-hal ini agar ada keputusan bersama dan apa yang perlu MRP bisa kerjakan untuk kita sendiri sejalan dalam mengambil keputusan bagi SDM di tanah Papua. Melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan tupoksi Majelis Rakyat Papua dalam hal ini yang dibidangi oleh Pansus Afirmasi, yaitu memberikan proteksi keberpihakan dan pemberdayaan kepada orang Papua. Itu program kami di hari ini sudah 2 hari berturut-turut, yaitu kami mengundang BUMN dan kementerian yang perwakilan di Papua, misalnya Kanwil Kumham dan Pajak. Kemarin kami sudah undang itu Balai Perumahan karena proteksi kami ingin tahu bahwa seberapa banyak perumahan yang diturunkan pada UAP. Banyak rumah yang sudah diturunkan untuk UAP, dan kami juga undang Politeknik Penerbangan khusus di Kementerian Perhubungan untuk afirmasi. Itu ada Matra Darat, Laut, dan Udara. Tahun ini kita dapat formasi 100 Matra Darat, Laut, dan Udara yang diwakili oleh Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan basisnya nanti di situ diseleksi baru ada yang masuk di Politeknik Pelayaran Sorong, dan ada yang bagian darat, perhubungan darat itu di Bali. Tadi pagi kami sudah dengan perpajakan dengan BPSDM Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Provinsi bicara tentang peningkatan SDM Papua. Baru saja selesai itu dengan BKD Provinsi Papua dan Kanwil Hukum dan HAM. Pada prinsipnya semua mengacu kepada pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang Papua, baik di sifat SDM, mempersiapkan SDM, bahkan perekrutan pegawai di kementerian itu. Dalam hal ini perekrutan baik di balai, berapa orang Papua yang sudah dipekerjakan di sana dan yang disiapkan itu disekolahkan, dan jabatan struktural jabatan yang dimiliki oleh Papua itu di bidang-bidang apa saja, dan saat ini yang sudah dipromosi berapa banyak. Proteksi keberpihakan untuk orang Papua ini benar-benar ada, dan rakyat Papua khusus masyarakat Papua dan putra-putri Papua juga benar-benar baik yang kerja di struktural ya maupun yang di fungsional atau yang di provinsi, di pegawai daerah maupun pegawai pusat, benar-benar diproteksi dalam hal keberpihakan itu. Karena afirmasi bukan hanya hanya di pegawai daerah, tapi ada juga afirmasi untuk pegawai pusat khusus orang Papua. Besok kami akan lanjutkan dengan pertemuan dengan TNI Polri, dan kami juga akan mengundang kepala BUMN atau yang bertanggung jawab untuk perekrutan BUMN di Provinsi Papua sudah berjalan sejauh mana. Kalau dengan TNI Polri jelas kita akan bicara tentang perekrutan khusus di polisi, itu perekrutan polisi bagi anak Papua dan kota khusus yang telah disiapkan, bahkan TNI juga demikian. Karena kami lihat animo anak-anak Papua untuk masuk polisi sangat luar biasa, dan saat ini sedang berjalan. Dan untuk TNI itu memang tugas fungsi kami Majelis Rakyat Papua khusus yang diberikan kepada MRP, kepada tim afirmasi, itu memberikan proteksi keberpihakan pemberdayaan kepada orang Papua. Kami akan menjalankan itu sebaik mungkin untuk berguna bagi rakyat Papua.